Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Ini yang Anda saksikan merupakan gambar udara terkait dengan pencarian korban longsor di Cisarua yang terus dilanjutkan sejak pagi tadi. Kita lihat ada sejumlah alat berat yang diturunkan pada pagi ini untuk mengoptimalkan pencarian. Tadi juga laporan dari jurnalis Kompas TV yang menyebutkan bahwa bukan hanya menggunakan alat berat, tapi juga pencarian ataupun penggalian dilakukan secara manual. Gambar yang Anda saksikan ini, Saudara, merupakan gambar udara yang diambil oleh juru kamera Denny Yusua yang memperlihatkan bagaimana tim begitu melakukan ataupun melanjutkan pencarian korban. Apabila kita merunut dari keterangan Kementerian Pekerjaan Umum, ini bilang akan terus mengoptimalkan pengerahan dan penggunaan alat berat lintas balai untuk mendukung percepatan penanganan darurat dan juga evakuasi korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengetahui informasi terkini, Saudara, dari lokasi longsor, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Niko, selamat pagi. Bisa dijelaskan, Niko, kondisi terkini dari sana, apa yang tengah dilakukan oleh petugas dan apakah fokus pencarian diperluas pagi ini? Ya, setidaknya ada beberapa sektor yang menjadi fokus tim SAR gabungan untuk mencari korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini. Yan Rahman dan juga saudara, tadi berdasarkan informasi dari Dirops Basarnas Laksma Bramantio yang menjelaskan bahwa saat ini difokuskan di sektor A1, A2 dan kemudian sektor B. Yang mana kalau misalnya kita deskripsikan A1 dan A2 ini merupakan sektor yang merupakan permukiman padat dan disinyalir di sektor tersebut berpotensi banyak adanya korban yang tertimbun material longsor. Dan fokus untuk saat ini masih banyak alat berat yang dikerahkan untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Visual terkini akan ditunjukkan oleh juru kamera Bimo Wicaksana, dan ini merupakan pencarian korban di sektor A1, A2 dan sektor B, yang mana tadi ada satu kantong jenazah yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan untuk nantinya akan diserahkan kepada tim DVI Polda Jawa Barat yang saat ini sudah standby di Puskesmas Pasir Langu untuk melakukan proses identifikasi. Dan juga kita bisa melihat visual Anda terkini adalah ekskavator yang tonasenya kecil. Tentunya ini bisa mempermudah tim SAR untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Dan informasi Yan Rahman dan juga saudara, kalau misalnya tim SAR gabungan telah menemukan indikasi jenazah yang tertimbun material longsor, maka semua operasional alat berat ini nanti akan dihentikan untuk mempermudah pengangkatan jenazah. Karena penghentian proses operasional dari alat berat sendiri nantinya akan bisa menghindari jenazah dari rusak seperti itu. Dan kemudian setelah diangkut, baru kemudian nantinya akan dibawa ke tim DVI Polda Jabar yang saat ini sudah standby di Puskesmas Pasir Langu untuk melakukan identifikasi. Dan kemudian bisa diterangkan juga dalam visual Anda saat ini ada beberapa relawan, dan saat ini diutamakan Yan Rahman dan juga saudara, di lokasi pencarian ini tidak boleh orang sipil masuk ke wilayah sektor-sektor pencarian, yang mana saat ini lokasi pencarian difokuskan untuk tim relawan gabungan, kemudian ada media, dan juga ada tim PNI yang ini nantinya bisa mempermudah dan juga mempercepat proses pengevakuasian jenazah. Masyarakat sipil tidak diperkenankan mendekat dari radius 100 meter. Tentunya kemarin yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Bandung yang menyampaikan bahwa salah satu hambatan yang menghalangi tim SAR gabungan untuk mencari korban adalah banyaknya warga sipil yang menyaksikan proses evakuasi jenazah.
Dan ini yang menjadi hambatan dan tentunya saat ini menjadi evaluasi dari tim SAR gabungan untuk nantinya bisa menjauhkan masyarakat sipil dari lokasi pencarian. Dan juga semua orang atau tim relawan yang ada di lokasi pencarian ini diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri atau alat pengaman diri, mulai dari helm, kemudian sepatu boots, kemudian ada sarung tangan latex, dan dikhususkan untuk mereka yang spesialisasi untuk mengangkat jenazah. Mereka ini akan menggunakan hazmat untuk menghindari dari bakteri-bakteri yang ditimbulkan dari jenazah yang sudah tertimbun kurang lebih 4 hari sejak kejadian pada hari Jumat kemarin. Dan kemudian dari relawan juga mereka mencari korban dengan cara manual. Kalau dengan cara manual ini mereka biasanya menggunakan tongkat dengan tinggi sekitar 2 meter untuk nantinya bisa dikatakan memasukkan tongkat tersebut ke dalam timbunan tanah untuk nantinya mendeteksi apakah ada jenazah yang tertimbun material longsor. Dan juga selain membawa tongkat, tentunya anjing pelacak ini juga dikerahkan. Yan Rahman dan juga saudara, ada sekitar 4 anjing pelacak yang dikerahkan untuk membantu evakuasi dari proses pencarian korban longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu ini. Kemudian prosesnya, tadi kami sempat berbicara kepada anggota yang membawa unit K9 atau anjing pelacak. Mereka ini agar tidak terlalu terforsir tenaganya, nantinya akan dibagi secara shifting. 2 dioperasionalkan untuk proses pencarian, nanti 2 akan diistirahat. Begitu nanti akan terus dilakukan selama 1 jam sekali untuk menghindari kelelahan yang nantinya akan dialami oleh anjing-anjing khusus dan spesialisasi untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Dan kemudian kalau misalnya anjing K9 ini menemukan jenazah, mereka akan bereaksi. Mulai dari menggonggong, lalu kemudian anjing tersebut menghentikan kibasan ekornya, bahwa ini mengindikasikan bahwa di dalam timbunan yang mereka endus ini nantinya akan ada jenazah yang kemudian akan digali oleh tim SAR gabungan. Untuk sementara demikian, kalau misalnya kita bisa melihat situasi terkini di belakang saya ini, proses evakuasi masih berlangsung. Tentunya kalau misalnya ada potensi jenazah yang ada di sektor-sektor penggalian ini, maka tim SAR gabungan akan langsung bereaksi, membungkus jenazah tersebut, kemudian langsung dibawa ke tim DVI untuk diidentifikasi. Yan Rahman. Oke, beragam cara dilakukan ataupun beragam upaya dilakukan untuk memaksimalkan pencarian, termasuk menurunkan alat berat, tadi juga secara manual juga dilakukan, termasuk juga menerjunkan anjing pelacak atau K9. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana atas laporan langsungnya dari Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita kembali berbincang, saudara, dengan pakar geologi kebencanaan, Diki Muslim. Pak Diki masih bersama kami. Siap. Pak Diki, tadi kita sempat berbicara terkait dengan faktor penyebab longsor terutamanya yang terjadi di Cisarua ini. Kalau kita melihat dari gambar begitu, apakah longsor ini yang Anda lihat dari gambar penyebabnya adalah hanya satu faktor begitu, ataukah banyak faktor, misalkan dari labilnya tanah dan juga misalkan cuaca yang juga tengah ekstrim begitu? Karena tadi Anda sempat menyebutkan adanya pengulangan di sini. Ya. Jadi kalau mempelajari faktor-faktor penyebab sebuah bencana itu ada banyak faktor. Jadi tidak faktor tunggal. Dan ada juga faktor-faktor yang menjadi trigger atau pemicu. Sehingga ini faktor-faktor ini kalau pada satu titik bertemu dan sinkron lah begitu ya bahasanya, itu akan terjadi. Nah, bencana juga berarti bahwa ada sejumlah kegiatan yang dibuat oleh manusia itu terganggu sehingga menjadi bencana atau bahasa Inggrisnya disaster. Tapi kalau misalnya tidak ada infrastruktur, tidak ada korban jiwa, tidak ada
apa itu produk dari kehidupan manusia yang terganggu itu disebut bahaya, bukan sebagai bencana begitu. Mhm, mhm. Baik, Prof. Diki, Begitu kira. Ya, kalau kita mendengarkan keterangan sebelumnya dari Gubernur Jawa Barat begitu yang menyebutkan bahwa memang di sini salah satu penyebabnya adanya alih fungsi lahan gitu jadi ladang sayur. Apakah menurut ini juga menjadi salah satu faktor penyebabnya longsor? ya. Jadi Jawa Barat sebetulnya juga pernah mengalami hal yang seperti ini, khususnya dalam catatan kami dulu di Garut sempat terjadi banjir bandang yang dimulai dari longsor begitu di hulu-hulu sungai. Bahkan Garut itu 2 kali. Kemudian di Cimanggung di dekat Jatinangor di tempat kampus kami juga pernah terjadi. Bahkan untuk yang Cimanggung ini di tahun 2021 bulan Januari korbannya bahkan termasuk relawan. Jadi saya cukup prihatin pada saat itu dan saya pikir menjadi pembelajaran bersama buat kita bagaimana pada saat menolong justru menjadi yang ditolong begitu. Mhm, mhm. Dan semoga tidak ada hujan yang besar lagi di sana. Walaupun ada peringatan lah ya dari BMKG itu menjadi catatan bersama mungkin dari komandan lapangan bisa membuat semacam peringatan begitu ya kepada relawan maupun kepada pengunjung. Ini cukup cukup intens, saya kira cukup banyak gitu ya petugas gabungan yang mencari bahkan dengan tangan dan alat seadanya, di samping dibantu oleh alat-alat berat tadi itu. Mhm, mhm. Prof. Diki, apakah ini juga artinya menjadi peringatan juga bagi daerah di sekitarnya begitu yang dialihfungsikan menjadi ladang sayur begitu agar waspada? Karena kalau kita melihat pernyataan dari Gubernur Jawa Barat bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah alih fungsi lahan menjadi ladang sayur begitu, ini juga harus diperhatikan oleh warga sekitarnya yang juga berladang di sana atau seperti apa? Betul. Jadi itu jadi catatan juga. Jadi pada saat saya kemarin ke sana, kebetulan mengambil jalan dari arah desa Pasir Langu itu ke arah selatan menuju ke stasiun Wus Padalarang. Dan sepanjang jalan itu banyak sekali kalau mau disebut alih fungsi lahan begitu lereng-lereng yang lebih curam sebetulnya dari lokasi desa Pasir Langu ini di Kampung Pasir Kuning, Pasir Kuda, kemudian Babakan itu lebih curam. Hanya mungkin belum saatnya begitu barangkali ya. Ini menjadi catatan bahwa kembali kepada tadi pengertian di dalam kebencanaan bahwa bencana itu sebetulnya berulang. Mhm. Nah, faktor-faktor apa yang menyebabkan perulangan itu ada banyak sekali faktor dan ada memang yang bisa dilokalisir faktor itu, ada juga yang tidak bisa diprediksi, dilokalisir begitu. Sehingga kejadian di Pasir Langu ini juga menjadi catatan bahwa daerah-daerah lain yang mengalami bukaan lahan yang seperti ini, kemudian juga mungkin karakter morfologinya atau permukaannya yang juga mirip itu perlu diwaspadai pada saat musim hujan seperti ini. Oke. Prof. Diki, apa saja faktor yang bisa dijelaskan begitu yang menyebabkan berulang tadi dan apakah sebetulnya ini bisa diprediksi? Ya, kalau menggunakan kata prediksi untuk faktor-faktor ini memang kita masih kesulitan karena saking banyaknya faktor yang berperan dalam sebuah event atau kejadian ya, kejadian bencana dalam hal ini. Tapi ada beberapa hal yang saya kira patut diwaspadai oleh masyarakat, oleh stakeholder dari kebencanaan dari sisi geologi. Ya, yang pertama di wilayah sekitar Bandung Raya ini, kalau kita lihat misalnya di KBB di bagian utara maupun di bagian baratnya sering terjadi longsor, ya, khususnya pada musim hujan. Faktor-faktor geologi yang berperan di sana adalah misalnya dari sisi kemiringan lereng. Jadi ada kemiringan lereng yang curam yang mungkin karena tekanan penduduk untuk menambah lahan, membuat kehidupan di sana sehingga lereng-lereng yang curam pun akhirnya ditinggali atau diusahakan. Padahal lereng curam ini punya potensi longsor yang cukup tinggi. Jadi salah satu faktor. Kedua, faktor air. Ya, baik air yang dari permukaan, hujan misalnya ya, atau juga air bawah permukaan. Kalau saya perhatikan sejumlah laporan dari masyarakat,
di mahkota longsor, di lokasi titik awal dari longsor ini katanya ada semacam air terjun. Ya, dan yang juga dilaporkan bahwa di lokasi ujung dari longsor ini adalah daerah sumber air. Jadi ada faktor di sini yang memberikan dukungan kepada kejadian bencana longsor karena adanya faktor air yang cukup besar ternyata di wilayah mahkota longsor kami menyebutnya. Dan ini menjadi catatan bahwa daerah-daerah tertentu yang ada mata airnya kemudian pada lereng curam seperti yang terjadi, ini menjadi faktor yang cukup menentukan begitu. Selain daripada faktor hujan. Kemudian yang ketiga, saya kira karena daerah ini berada di KBP bagian utara, yang cukup terkenal ada Sesar Lembang. Ada beberapa diskusi wawancara di masyarakat setempat yang pernah mendapatkan sosialisasi tentang Sesar Lembang. Padahal di daerah ini kalau dilihat dari distribusi sesarnya sendiri itu mungkin tidak masuk ya. Tapi masyarakat cukup sadar bahwa ada pengaruh barangkali dari keberadaan sesar Lembang di wilayah ini. Jadi faktor-faktor yang besar, yang kecil, yang memungkinkan maupun yang tidak, itu perlu diwaspadai oleh semua pihak. Saya kira begitu, Mutale. Banyak sekali faktor ya, Prof. Kalau kita Betul. runut tadi begitu banyak faktor yang dijelaskan oleh Profesor Diki begitu. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Apakah memang harus ada koordinasi, komunikasi di bidang keilmuan tentunya melihat suatu daerah? Ini kan hubungannya dengan memitigasi bencana begitu, Prof? Ya, betul. Jadi ini kata kunci koordinasi ini memang menjadi kata kunci yang penting ya di dalam mitigasi bencana. Mitigasi sendiri artinya adalah mengurangi risiko. Jadi kita sudah harus tahu dulu resikonya itu. Jadi termasuk masyarakat saya kira membangun rumah di lereng curam, kemudian mengetahui adanya sumber air di lereng-lereng ini itu adalah bagian dari risiko. Adanya air terjun, kemudian adanya getaran gempa bumi, itu juga bagian dari risiko. Jadi bagaimana mengurangi risikonya itu yang harus dikoordinasikan oleh pemerintah saya kira. Dan itu menjadi catatan pentingnya stakeholder atau para pemangku kepentingan kebencanaan ini untuk paling tidak tahu saja dulu begitu ya. Saya agak khawatir karena tahu saja belum begitu sehingga akhirnya yang muncul adalah hoax. Ada banyak sekali berseliweran hoax ini yang saya khawatirkan. Artinya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah tadi kalau bisa dibilang oleh Prof. Diki, jangan sampai yang dibaca ataupun yang dicerna adalah hoax, bukan hal-hal atau faktor-faktor yang dijelaskan secara keilmuan gitu. Namun yang dijawab dulu Prof, sesaat lagi kita kembali tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.